Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di podcast Zoom tentang keanekaragaman bangsa Indonesia melalui makanan khas yang akan dibawakan oleh para teman-teman dari kelas A6 kelompok 3. Oke, mari kita mulai. Saya sendiri sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali sebagai podcaster yang akan membantu podcast keanekaragaman makanan khas ini. Oke, karena kita langsung mulai aja. Di sini saya lihat ada Mbak Ade. Oke, kita mulai bertanya-tanya mengenai makanan khas di daerah Mbak Ade. Mungkin Mbak Ade bisa ceritakan makanan khasnya dari daerah Mbak Ade. Silakan kepada Mbak Ade. Ya, halo teman-teman semua. Izin perkenalkan, saya Ade Sari. Asal daerah saya dari Kota Kebumen ya teman-teman. Nah, untuk makanan khas dari Kota Kebumen sendiri, kita lebih khasnya ke cemilan gitu ya. Itu ada lanting namanya. Nah, lanting ini terbuatnya dari singkong teman-teman. Jadi bahan dasarnya itu singkong. Kemudian diolah, dicampur dengan bahan-bahan tambahan lainnya. Terus biasanya bentuknya itu angka 8. Nah, di sini tuh teman-teman udah ada yang pernah makan lanting atau belum nih? Saya sendiri belum Mbak Ade. Oke, Sudah. kapan-kapan saya bawakan ya. Nah, ada yang sudah nih. Nah, kebetulan kalau eh, dulu ya waktu saya masih kecil itu rasanya tuh masih original nih. Rasanya masih yang gurih-gurih gitu aja. Tapi sekarang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, kita juga mengikuti kemajuan zaman juga. Jadi rasanya udah diinovasi ini. Sekarang ada rasa pedas manis, ada rasa jagung bakar, ada rasa apa ya sapi panggang atau apa gitu. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman bisa nyobain bareng-bareng ya. Jadi kita di sini juga melestarikan makanan khas daerah kita masing-masing kayak gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri nih, barangkali ada makanan khas yang lainnya. Oh, ada dong, ada. Bisa Kalau sharing aku, ke kita juga dong, biar kita juga tahu. Aduh, ya kalau aku, silakan. kalau aku nih sukanya eh, sayur asem. Kenapa tuh Mas Nah, Brian? aku asli Jakarta karena, nah ini nih, Mas Ali nih coba, Ya, coba apa bantu tuh? bantu saya mikir, kenapa dia namanya sayur asem padahal dia pakai gula Jawa. Karena dia asam seperti Mas Brian. Ya, kenapa maksudnya kenapa namanya asem padahal dia pakai gula? Bingung kan? Bingung, bingung. Bingung Nah, nih, belum saya juga sampai kepikiran. sekarang nggak tahu nih Mas, kira-kira gimana? Bisa nggak bantu pecahin permasalahan saya nih? Saya suka sayur asem, Hmm, tapi dia makainya gula Jawa. bentar, bentar. Coba ada nggak teman-teman kenapa bisa namanya sayur asem, padahal dia pakai gula Jawa? Ada Karena ide? karena rasanya asam. Wah, berarti belum pernah nyobain sayur asem nih. Belum sih, Mas. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ada makanan yang disuka nggak? Tapi bingung nih, kenapa namanya sama rasanya beda? Apa ya? Nasi kuning, Mas Brian. Wah, kalau nasi kuning jangan diomongin. Kalau itu makanan di Aceh waktu itu. Oke, gimana tuh pengalaman Mas Brian di Aceh? Apa kuliner yang pernah dicobain di Aceh oleh Mas Brian? Kalau makanan di Aceh itu yang jelas pasti mie Aceh. Dia emang beda sendiri dan Hmm, rasanya juga emang ciri khas sendiri sih dia. Iya, Enak saya enak enak enak. saya di Aceh udah nyoba. Wih, enak kali sumpah. gimana tuh? Eh, di sana apakah mie Aceh itu digunakan saat apa aja tuh? Biasanya kayak ada istiadat atau ada acara keluarga atau apa aja tuh biasanya kalau dihidangkan. Selama di Aceh ya, Satgas di Aceh. Saya kan bukan Hmm, asli Aceh. oh Tapi iya. selama saya di Aceh, mie Aceh itu saya makan ketika pertama perut lapar. Perut lapar. Yang kedua Hmm, pengen tahu rasanya gimana. Gitu oh. aja sih. Belum belum ada sih Iya, iya. adat-adat bahas-bahas mie Aceh gitu. Kalau Mas Guntur sendiri emang asalnya dari mana nih Mas Guntur?
Saya asalnya nasi Padang, Sumatera Oh, Barat. Sumatera Barat. Nah, bisa tuh jelasin tuh tentang keanekaragaman di Padang makanannya tuh. Di Selain nasi Padang. Padang, ya, ya. Tahu nggak kenapa nasi Padang itu lebih banyak dibungkus daripada dihidangkan? Lebih apa ya? Biar Lebih cepat nikmat bang. nikmat Salah, ya, Pak. Salah. salah. Biar Sejarahnya, dapat lebih banyak, Pak. oh salah. Bener bang, kalau dapet lebih banyak bener bang. Nasinya biasanya banyak banget ya kalau Iya, dibungkus. kalau bungkus, nah kenapa bisa lebih banyak dibungkus daripada dihidangkan? Biar bisa dibawa pulang, Mas Guntur. Buat Salah, ngajak Mbak. buat keluarga. Salah. Sejarahnya, sejarahnya itu karena ketika perang di Padang itu, masyarakat-masyarakat sana sengaja lebih banyak bungkus. Nasinya itu sengaja lebih banyak dibungkus karena untuk persiapan perang, untuk berhari-hari. Gitu. Jadi Hmm, bisa dipakai untuk berkali-kali. Itu awal mulanya. berarti itu gak basi dong nasi Padangnya dimakan berkali-kali. Nggak tahu lah ya itu sejarahnya di Google. Iya, iya. Tapi Soalnya kadang ya terakhir ada si Mas ciri khas Ali di sendiri. Aceh udah Ya, makan dibungkus dimakan lagi besoknya diare bang. Saya iya, juga, iya. saya udah merasakan diare juga di Aceh. Ya, ternyata Mas Guntur dari Padang bahas nasi Padang nih. Apakah ada makanan lain selain itu di Padang itu? Makanan khasnya? Di Padang kan yang di Padang itu lebih umumnya kan yang orang kenal rendang, rendang, Hmm, rendang. hmm. Tapi ada salah satu makanan yang tidak terekspos. Apa itu Mas Guntur? Kalau teman-teman ke Padang coba cari itik cabai hijau atau bahasa Padangnya itik lado hijau. Apa tuh maknanya? Itik ditumis dengan sambal hijau. Rasanya gimana tuh Mas Guntur? Oh, pengen pulang rasanya kalau ingat rasanya. Aduh, aduh, aduh. Dan cobalah kalau Mas ke Sumbar tak bawa ke sana. Boleh tuh, tolong. Asik. Nanti Asik. calling-calling aja kita ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Oke, dari Mas Guntur mungkin itu mungkin boleh ke siapa nih? Dari Mbak Nabila mungkin boleh ceritakan tentang makanan khas dari daerah asalnya. Saya kenalin aku Nabila Hana, bisa dipanggil Hana. Kebetulan aku lahir besar di Samarinda, Kalimantan Timur. Kalau Ya. makanan yang paling nggak bisa tergantikan itu nasi kuning sih. Soalnya nasi kuningnya itu beda banget sama nasi kuning di Jawa. Kalau nasi kuning di Jawa itu kan kayak lauknya tempe orek, terus ada apa lagi ya? Ada ayam suwir, terus Iya, ada ada telur. kentang. Ya kayak Hmm, kayak base-nya tuh kayak lebih kering gitu. Kalau iya. nasi kuning di sana itu dia ada kayak bumbu balado kayak gitu. Terus lauknya itu biasanya kayak pakai ikan haruan atau ikan gabus. Iya, iya. Itu kayak nggak bisa tergantikan, itu yang paling enak. Terus juga ada kayak kalau oleh di sana itu kayak snack-snack khasnya itu ada amplang. Amplang itu kayak apa ya, keripik ikan gitu. Ikan keripik ikan tenggiri. Terus dia banyak banget lah di sana yang jualan ya, kayak eh, banyak jenisnya juga, nggak cuma ikan tenggiri, ada ikan pokoknya ikan pipih, ikan ikan Hmm. dari sana gitu. Itu sih biasanya itu, kalau saya dari Samarinda pasti oleh-olehnya amplang. Oh, iya. Apakah ada makna makanan ini gitu bagi masyarakat di daerah sana? Ya, kebetulan sebenarnya saya juga di sana pendatang ya, bukan orang Iya. orang asli Banjar. Jadi kalau untuk sejarahnya masih kurang tahu tuh sebetulnya. Jadi mungkin nanti saya pelajari lagi. Tapi pernah eh, tahu gitu cara memasaknya gimana? Atau pernah lihat gitu di internet? Kalau untuk amplang belum ya, belum tahu ya dari Hmm. saya. Kalau itu sih Jadi makanan ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. bisa banget, bisa banget. Karena kayak dia tuh kayak kerupuk, pokoknya sambil nonton gitu makan sedikit-sedikit tiba-tiba habis aja gitu, nggak sadar. Iya. Eh, apakah pernah disesuaikan gitu dengan resep
karena perbedaan budaya atau kepercayaan, karena kan nasi kuning ini kan banyak itu di daerah lain. Nah, itu pernahkah disesuaikan dengan ikut budaya daerah lain atau enggak gitu? Jadi mungkin kalau misalkan ini nasi kuning Banjar. Mungkin nasi kuning Banjar di Samarinda sama nasi kuning Banjar di Banjarmasin mungkin ada perbedaan. Karena ya mungkin dari segi apa faktor dari segi eh, Ya, oke, oke. namanya bahan-bahannya kan belum tentu juga di Samarinda itu ada di Banjar gitu. Hmm, Bedanya kayak gitu. Tapi kurang Mbak lebih Ana, sama ya. Mbak Ana boleh nanya? boleh, Gimana? boleh, silakan. Boleh nanya Gimana nggak Mbak tuh? Ana? Kenapa Boleh. nasi kuning itu dihidangkan selalu dalam bentuk kerucut kalau di acara-acara? Nah, gimana tuh? Ya, mungkin karena buat estetika kali ya. Kan lebih bagus aja gitu. Kerucut terus sampingnya dihiasin makanan-makanan. Jadi kayak lebih mewah gitu Ya. aja. Kayaknya ya, Hmm, menurut pengetahuan saya. oke, 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 oke. Jadi Baiklah. tidak ada makna di sana ya Mbak ya. Kalau yang saya tahu sih begitu ya. Kalau Hmm. misalnya teman-teman mungkin ada yang tahu kenapa dibikin kerucut. Karena tuh dulu sejarahnya, sejarah dulu. Oke, oke. Abang ada yang tahu? Oke, mungkin. Tapi sebentar, tapi kayaknya ya kalau nasi kuning bentuk kerucut itu ciri khas Jawa bukan sih? Ya, Kayak itu namanya Ada kalau di itu sini namanya nasi tumpeng. tumpeng. Iya. ya tumpeng. Di tempat Mas Hmm. Brian ini ya kerucut ya. Kenapa Mas? Tahu di tempat Mas Brian kerucut ya Oh, nasi kerucut. kuningnya. Tapi kadang bisa dibuat persegi, persegi panjang, tergantung request sih Mas. Yes. Bisa lah lopi-lopi ya. Bisa. Kadang juga kalau buat cewek kasihnya bentuknya love, tergantung sih tujuannya buat apa ya kan. Oke, Boleh, oke. boleh, 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 boleh. boleh. Oke, next kita ke daerah siapa lagi nih? Ini Mas Yuan nih, Mas Yuan Paragaya. Gimana nih yang dari ujung pulau di Papua sana? Halo, Halo, bisa ceritakan nih makanan khas dari daerah sana, Mas Yuan? kalau makanan dari daerah saya dari Provinsi Papua Pegunungan. Nah, ya Jadi, boleh tuh. ya, makanan daerah saya itu bakar batu. Biasa disebut barapen. Prosesnya itu kami memanaskan batu, baru nanti daging yang kami mau masak itu seperti dikukus. Dikukus, nah nanti kalau sudah masak baru batunya dipindahkan lagi. Nah, nanti makanannya itu sudah jadi. Biasanya kami lebih sering makanannya tuh daging babi, tapi kadang disesuaikan juga karena teman-teman yang muslim ada yang mau ikut, bisa kami fullnya ayam saja, tidak ada daging babi dan lain-lain. Begitu. Oh ya, mengingat tadi ada perbedaan masyarakat nih, bagaimana nih makanan khas ini dari daerah Mas Yuan ini bisa memperkuat rasa persatuan, kan tadi ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Nah, itu gimana tuh? Makanan tersebut bisa memperkuat persatuan di daerah sana. Em, Kalau masalah persatuan itu karena kita kan menyiapkan itu harus gotong royong, tidak bisa sendiri. Dan kalau menunya bisa disesuaikan. Kadang Iya, kalau iya. ada yang makan babi, harus mengalah karena ada teman-teman Muslim. Nah, kita siapkan ayam, jadi full ayam semua. Begitu. Jadi menurut Mas Yuan nih, makanan penting nggak sih bagi identitas bangsa Indonesia? Em, Menurut saya penting karena itu salah satu ciri khas dan bisa disebut juga aset aset dari ini kebudayaan kita. Ya, berarti di sini Mas, peran generasi muda tuh dalam menjaga makanan ini itu harus ada gitu ya, karena ini mengingat sangat dapat mempersatukan. Oke, bagaimana sih, oke, selanjutnya dalam menghadapi atau melestarikan makanan dari Mas Yuan ini untuk di era modern ini yang sudah mulai banyak daerah dari makanan-makanan asing yang mulai datang gitu, gimana itu Mas Yuan? Em,
Kalau tantangannya mungkin lebih ke personal. Kadang-kadang kita genset itu maunya yang instan-instan kan. Ini disiapkannya Betul. perlu proses lama. Seperti tadi memanaskan batu dulu. Nah, itu kendalanya di situ. Jadi kembali ke personal masing-masing. Kadang ada yang mau instan. Nah, mereka menghindari bakar batu itu karena prosesnya lama. Oke. Sekarang makanan itu masih ada kan, masih tetap eksis gitu, masih banyak yang makan baik di Muslim. Ya, hampir setiap acara di Papua Pegunungan itu pasti bakar batu. Oke, oke. Siap. Terima kasih Mas Wan atas infonya. Mungkin kita lanjut ke Mas Barasia. Mas Barasia nih bisa diceritakan tentang makanan khas di daerahnya. Ya, teman-teman, saya Bara, asli daerahnya itu saya asli dari Surabaya sebenarnya. Kalau di Surabaya pasti teman-teman sudah pasti tahu lah. Kalau iya. yang terkenal mungkin yang pedas-pedas lebih tepatnya. Kalau Surabaya kalau nggak pedas itu nggak nampol. Jadi, tapi yang paling kalau saya pribadi saya lebih suka itu rujak cingur. Ada banyak kan, ada rujak cingur, ada rawon, ada lontong balap seperti itu. Kalau rujak cingur itu terbuatnya itu kenapa dinamakan cingur karena ada dari hidung sapi seperti itu. Petisnya itu juga yang bikin jadi ciri khasnya dari Surabaya itu sendiri. Kalau rawon kan dari ada hitamnya dari kluwek tuh, dari buah kluwek. Lontong balap itu lebih baik camba sama perkedel dan ini mungkin Mas Guntur mau tanya nih, kenapa ya namanya kok lontong balap ya? Mungkin tahu mungkin Mas Guntur. Balap, Kenapa namanya lontong balap ya? balap untuk daerah mana Mas? Surabaya. Kan ada namanya lontong balap tuh. Kurang tahu Padahal saya. isinya cuma kecambah. Oh, belum tahu. Ya, kurang tahu saya bukan orang Jawa masalahnya Mas. Oh, oh siap siap siap. Mungkin ada teman-teman yang tahu mungkin. Mana tahu ada yang lain tahu. Saya asli Sumatera soalnya. Ya, siap. Jadi sebenarnya di eh, waktu itu kenapa dinamain lontong balap mungkin ya karena dulu pedagangnya itu cepet-cepetan untuk ke pasar. Jadi dinamainnya lontong balap. Seperti itu sih. Iya, iya. Oke, oke. Oke, baik. Mungkin selanjutnya nih ke Mbak Gentia. Gentia ya? Halo Mbak, bisa diceritakan mungkin terkait gimana sih makanan khas di daerahnya gitu. Keanekaragaman apa saja di makanan di daerahnya. Ya, eh, saya sebenarnya dari Surabaya, cuman tadi udah dijelaskan Mas Barasi. Oh iya sama Surabaya. Jadi Apalagi tuh? saya jelasin dari yang sebelahnya aja ya, Sidoarjo. Boleh, boleh, boleh. Gimana tuh di Sidoarjo? Boleh, boleh. Makanan Sidoarjo itu kebanyakan identik dengan hasil laut dan tambak. Seperti ikan bandeng, udang, terong, pesto, otak-otak, bandeng, ulat. Jadi lebih ke hasil lautnya, tambak. Apa tuh makanan yang bikin beda dari daerah lain dari tadi? Mungkin bumbunya. Bumbu di daerah Sidoarjo kebanyakan tuh pakai dari petis, Hmm, kupang. oke, oke, oke. Itu makanan masuk ke makanan tradisional kah? Gimana? Eh, Ya, hmm, cara memasaknya juga masih tradisional atau sudah modern?
sama ya, cara masaknya, pengolahannya tuh sama aja sih. Oke. Baik, sepertinya kalau begitu kita next ke narasumber selanjutnya dari Mbak Sulhatul Hairia. Mungkin bisa dijelaskan nih makanan khasnya atau makanan apa saja keanekaragaman di daerahnya. Mungkin boleh silakan ke Mbak Sulhatul. Halo, eh, aku asalnya dari Sulawesi Barat. Mungkin Hmm. mirip-mirip lah sama Sulawesi Selatan, tapi sebenarnya beda. Apa tuh yang Jadi makan membedakannya? bedanya dari suku. Kalau di Sulawesi Barat tuh sukunya dominan suku Mandar. Kalau di Hmm. Sulawesi Selatan tuh dominannya suku Bugis. Mungkin udah sering dengar soal uang panai kali ya. Nah, itu mungkin yang jadi ciri khas orang-orang Bugis. Orang Mandar juga ada, tapi nggak sebanyak orang-orang Bugis. Kalau makanan khas di sana ada namanya pisang epe. Apa tuh? Pisang epe tuh kayak gini. Aku ada fotonya nih. Mana? Hmm, Berarti kayak gini. apa tuh? Kelihatan nggak ya? Kelihatan gitu. Yang pakai sambal bukan, Kak? Enggak. Ada juga yang pakai sambal, tapi ini yang versi manisnya. Ini yang dibakar pakai gula merah. Kalau yang pakai sambal, kalau yang pakai sambal tuh digoreng. Kalau yang ini dibakar. Berarti itu rasanya Banyak manis. manis. Kalau yang pakai sambal nggak manis berarti. Ya nggak manis lah, mana ada yang pakai sambal manis. Bahan utamanya berarti pisang gitu ya? Atau ada bahan lain Ya, tuh? bahan utamanya pisang. Hmm, di daerah lain ada Eh, nggak? Kenapa? Kalau di daerah lain apakah ada juga yang seperti itu? Di Nggak Samarinda tahu ya, tapi ada yang kalau di daerah Bandung sini kayaknya pernah pernah lihat ada yang jual deh. Cuman Hmm, nggak tahu, belum pernah coba. Pisang hijau kan juga aslinya dari Sulawesi. Cuman kalau di sini kayak dimodifikasi gitu, pakein apa gitu toppingnya. Tapi kalau orinya tuh cuman pakai kuah santan doang. Kalau di sana. oh, iya. Bagaimana makanan khas tersebut bisa memperkuat persatuan di daerah sana? Es kepong tadi. Es pisang apa tadi? Pisang itu. Pisang kepek. Pisang epe. Nah, pisang epek itu bagaimana bisa memperkuat rasa persatuan di Sulawesi Barat. Ya bisa, insya Allah bisa. Karena kalau 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 lihat yang dibuat di daerah-daerah lain tuh beda-beda rasanya. Ada rasa khas yang sendirinya kalau di sana. Hmm, berarti sudah mulai dilestarikan gitu ya di daerah lain juga mulai diadopsi mungkin ya. Sudah. Ya, Oke. Masih masih sangat banyak ditemukan berarti ya. Masih. masih kalau kalau di daerah sini sih pernah lihat, pernah ada yang jual. Hmm, oke. Oke, baik. Selanjutnya mungkin gitu ya. Ya, Mbak Siva nih. Mbak Siva bisa dijelaskan terkait makanan khas atau keanekaragaman makanan di daerahnya. Silakan ke Mbak Siva. Oke, terima kasih untuk Mas Ali. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Nur Afifah. Saya berasal dari kota Cimahi. Sebelumnya teman-teman udah ada yang pernah ke Cimahi belum? Nah, Iya nih, biasanya teman-teman dari IPDN udah pernah pada ke Cimahi. Teman-teman tahu nggak sih apa makanan khas dari kota Cimahi? Beliau Salah Mas Ali, jadi makanan asal Cimahi itu adalah denjapi. Denjapi kepanjangan dari dendeng jantung pisang, dimana jantung pisang diolah kayak dendeng gitu. Jadi jantung pisang dikeringkan, lalu dimasak, diolah menjadi seperti dendeng, rasanya pedas, asin, manis. Tapi sayangnya denjapi saat ini sulit untuk ditemukan. Denjapi ini
sedikit ya yang bisa ngolah, dan yang jual pun hanya di event-event tertentu. Hal tersebut tentu sangat disayangkan. Kemudian di Cimahi juga saya mau memperkenalkan adanya desa kampung adat yang bernama Cirende, di mana di Cirende tersebut masyarakatnya mengkonsumsi aneka ragam olahan singkong. Jadi mereka tidak makan nasi, melainkan olahan singkong seperti singkong rebus, terus singkong menjadi kue-kue dan lain sebagainya, yang intinya mereka makannya dari singkong. Seperti itu Mas Ali, mungkin jika ada kesempatan teman-teman bisa main nih ke Cirende. Seperti itu Mas Ali, saya kembalikan. Oh, oke baik. Jadi dari Japi ya, itu katanya sudah mulai jarang ditemukan. Nah, gimana sih menurut Sipa nih peran generasi muda dalam menjaga makanan khas daerahnya dari tadi Dejapi tadi biar nggak punah gitu kan sudah jarang. Oke, thank you Mas Ali. Menurut saya penting ya untuk kita melestarikan makanan khas tersebut. Mungkin salah satu caranya dengan mengkonsumsi rutin, mempelajari resep secara turun-menurun, serta mempromosikannya melalui media sosial. Terus khususnya tadi yang denjapi, mungkin jika orang tuanya bisa masak denjapi, diturunkanlah ke anak-anaknya, dan anak-anaknya pun merikuk hidangan tersebut. Seperti itu sih Mas Ali. Saya kembalikan ke Mas Ali. Bagi Sipa nih ada pesan nggak sih untuk generasi muda soal menjaga makanan khas daerahnya agar tidak punah atau tetap dilestarikan ke depannya. Pesan untuk generasi muda, kita jangan sampai kita jago pesan makanan lewat aplikasi doang nih, tapi kita nggak tahu apa makanan asli daerah kita. Kita nggak tahu cara ngolah makanan asli daerah kita gitu. Makanan daerah itu bukan makanan orang tua, tapi warisan rasa yang kalau kalian nggak jaga itu bakal hilang di telang zaman atau malah diklaim bangsa lain. Jadi cintai makanan lokal dengan cara yang paling asik. Mungkin bisa juga dijadiin konten, dibawa ke tongkrongan. Paling kayak gitu Mas Ali. Mungkin harapan terhadap keberagaman kuliner di Indonesia ke depannya Harapannya keragaman makanan daerah jangan cuman untuk diketahui aja gitu, tapi tetap kita jaga di daerah kita masing-masing. Terus setiap kita mencicipinya, kita punya rasa bangga terhadap makanan daerah tersebut, dan jangan lupa untuk selalu melestarikan makanan tersebut. Terima kasih Mas Ali. Setelah saya simak dari pembicaraan podcast kali ini bahwa kita ini sangat penting dalam melestarikan keanekaragaman makanan khas di Indonesia ini, selain untuk memperkuat rasa persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air di daerahnya masing-masing, dan melestarikan makanan khas agar tidak punah. Oke, mungkin itu untuk harapannya agar generasi muda ke depannya tetap mempertahankan dan menjaga keanekaragaman makanan khas di Indonesia. Oke, mungkin itu untuk pesan kali ini dalam podcast kelompok A63 ini. Sekian dalam podcast kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.